Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel 29 ayatnya yang ke-6. Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara. Sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota." Tema yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah ikuti langkah demi langkah. Bapak, Ibu, dan Saudara, layaknya di dalam permainan catur, kita harus memiliki langkah-langkah tertentu untuk menuju kemenangan. Bidak catur yang dijalankan dengan langkah demi langkah, secara pelan tapi pasti dan juga dengan pertimbangan yang matang, itu akan memberikan potensi yang lebih besar menuju kemenangan dibandingkan dengan langkah yang terlihat agresif namun tanpa pertimbangan. Seorang pecatur handal pastinya melangkah dengan perlahan namun pasti, dan tujuan utamanya adalah raja sang lawan. Berbeda dengan pemain catur yang amatir. Ia terlihat begitu agresif, namun pada akhirnya ia tumbang diserang lawan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita seperti menghadapi papan catur. Bedanya adalah di dalam permainan catur, kita hanya mengandalkan intuisi dan juga kepintaran kita. Namun di dalam menjalankan kehidupan ini, kita membutuhkan hikmat yang dari Tuhan, dan semuanya itu bisa kita dapatkan dengan hubungan yang dekat dengan Dia. Saya percaya Daud memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Terlihat di dalam setiap langkah kehidupannya, ia begitu tenang walaupun ia di dalam keadaan yang sesak. Walaupun ia harus berada di tanah musuh, ia menjadi seorang yang sangat tenang dan jujur, sehingga Akis yang adalah seorang raja dari orang Filistin justru mempercayainya. Dalam nats yang kita baca, ini adalah kondisi di mana Daud berada di dalam pasukan orang Filistin. Ia harus turut berperang melawan bangsanya sendiri. Jikalau kita memposisikan diri sebagai seorang Daud, mungkin saja di dalam benaknya ia bertanya-tanya kepada Tuhan tentang apa yang harus ia lakukan. Di satu sisi, Raja Akis adalah orang yang melindungi dia dari kejaran Saul. Di sisi lain, ia tidak mungkin memerangi bangsanya. Tetapi Tuhan tetap punya cara untuk Daud. Raja-raja yang lain dari orang-orang Filistin tidak menyukai Daud, sehingga Daud dipulangkan ke Israel, ke bangsanya sendiri. Dari awal kisah Daud, kita bisa melihat bahwa ia selalu mengikuti langkah-langkah yang Tuhan berikan, yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupannya. Dan selalu di dalam kondisi yang terdesak, Tuhan ada untuknya. Sekarang, mari kita lihat kepada kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Apakah kita sudah mengikuti langkah-langkah yang telah Tuhan berikan? Atau justru seperti seorang yang amatir, kita seringkali mengambil langkah kita sendiri, dan lebih parahnya lagi kita meninggalkan Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus terus belajar untuk melihat bagaimana cara Tuhan untuk memimpin kita. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.